Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Supriyati. Pada kesempatan ini, Ibu mau menerangkan tentang bab 4, peluang kejadian. Ini nanti terbagi menjadi 2A, peluang kejadian, B, peluang kejadian majemuk. Sekarang kita beranjak kepada yang A. Peluang suatu kejadian terdiri dari 1. Ruang sampel dan titik sampel. 2. Cara menentukan ruang sampel. 3. Frekuensi relatif. 4. Peluang suatu kejadian. 5. Frekuensi harapan. 6. Peluang komplement suatu kejadian. 1. Ruang sampel dan titik sampel. A. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. B. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. C. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. D. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. 2. Cara menentukan ruang sampel. Berikut adalah contoh bagaimana cara menentukan ruang sampel 2 keping uang logam jika dilempar bersamaan. Contoh bisa kalian perhatikan pada ilustrasi berikut. 3. Frekuensi relatif. 4. Peluang suatu kejadian, di mana peluang disimbolkan oleh PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NS banyaknya anggota, S dan NA banyaknya kejadian. 5. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan sama dengan PA kali N, di mana PA peluang kejadian A dan N banyaknya percobaan. Baik, ini adalah contoh soal peluang suatu kejadian. Untuk nomor 1, sebuah dadu dan 2 uang logam dilempar bersama-sama. Tentukanlah A. Banyak titik sampel untuk 1 kali pelemparan. Jadi di sini nanti cara menjawabnya adalah untuk yang A, perhatikan, kita gambarkan dulu 2 uang logam. Di mana dalam pelemparan 2 uang logam, titik sampelnya untuk uang pertama adalah angka gambar, untuk uang kedua angka gambar. Jadi di sini nanti angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Jadi kalau 2 uang logam titik sampelnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Berikutnya, untuk berikutnya, sekarang kita gambarkan lagi, yaitu pelemparan 2 uang logam. Jadi tadi ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar kita letakkan di sini. Jadi 2 uang logam. Berikutnya 1 dadu. 1 dadu itu ada nomor 1 sampai nomor 6 karena dadu itu sisinya ada 6. Berikutnya kita gambarkan di sini angka-angka 1, angka-angka 2, semuanya kita gambarkan sampai kepada gambar-gambar 6. Berikutnya, jadi nanti yang ditanyakan adalah banyak titik sampel untuk 1 kali pelemparan. Jadi banyak titik sampelnya berapa? Di sini banyak titik sampelnya adalah biasanya kita tuliskan NS. Mana?
NS-nya ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi ruang sampelnya 6 kali 4 itu adalah 24. Itu adalah yang dinamakan banyak titik sampel atau ruang sampelnya. Sekarang pertanyaan yang B, peluang kejadian muncul dadu bernomor ganjil dan satu gambar. Baik, di sini kita harus mencari nomor ganjil dan satu gambar. Baik, ini ya, ada nomor ganjilnya 1, 3, 5. Satu gambar, berarti ada AG, ada GA. Berarti kita lingkari ya. Jadi nanti di sini titik sampelnya ada 6. Ini kita tuliskan ya, titik sampelnya ada 6. Jadi nanti peluang kejadian muncul dadu bernomor ganjil dan satu gambar adalah 6 dibagi banyak titik sampel, 6/24. Jadi sama dengan 1 dibagi 4. Ini adalah peluang kejadian muncul dadu bernomor ganjil dan satu gambar. Peluang muncul 2 gambar dan kelipatan 3 pada dadu adalah 2/24 sama dengan 1 dibagi 12. Jadi nanti yang ditanya di sini adalah pelemparan dilakukan sebanyak 180 kali. Berapa frekuensi harapannya? Baik, nanti di sini ada rumus frekuensi harapan. Itu adalah frekuensi harapan adalah di mana peluang A kali berapa kali percobaan. Jadi di sini nanti ada peluang A-nya adalah 1/12 kali 180. Jadi sama dengan 15 kali. Jadi peluangnya atau frekuensi harapannya muncul 2 gambar dan kelipatan 3 adalah 15 kali. Baik, ini adalah tugas kalian yang kalian harus kerjakan di buku catatan berikutnya, di foto dan di-upload di Classroom dan e-learning SMA Negeri 1 Kejayan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.